Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Riyandi di channelnya Kang Mus. Kebetulan saya diminta untuk hadir di salah satu kebun yang ada di Kelurahan Meruyung. Kelurahan Meruyung adalah salah satu daerah yang masih sangat hijau yang berada di Kecamatan Limo, Depok. Para pelintas pekerja yang biasanya ke Jakarta kerap menggunakan jalur Meruyung, Cinere, Lebak Bulus untuk bisa sampai ke Jakarta. Namun di balik itu semua ada juga perkebunan atau kebun-kebun warga yang kemudian menyimpan aura mistis dan keangkeran. Gitu. Nah, saat ini saya berada di salah satu kebun milik kawan saya di Meruyung. Di sini banyak pepohonan nangka, ada juga pohon duren, ada juga pohon jambu dan sebagainya. Yang kabarnya setiap sore itu atau maghrib, ketika orang-orang sudah pada masuk di rumah, itu terdengar seperti ada orang nyapu, kayak ada baru ini orang nyapu gitu. Nah, malam harinya ketika ada yang melintas, kebun yang tadinya siang itu tampak kotor karena daun-daun kering dan sebagainya, itu sekarang bersih. Kejadian itu nggak hanya sekali dua kali gitu, biasanya terjadi setiap malam Jumat. Ini yang kemudian kita akan ungkap seperti apa kebun ini sebenarnya. Apakah sejarahnya di kebun ini ada memiliki sejarah kelam, atau ada fenomena apa sebetulnya sehingga hantu yang kabarnya sering menyapu kebun ini itu dibicarakan di masyarakat sini. Sejatinya juga kita hidup di dunia ini kan tidak sendiri, karena di kitab suci Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa kita hidup bersama dengan makhluk-makhluk lainnya yang kemudian tidak tampak oleh kita. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Teman-teman penyimak Sisi Gelap, kita akan tetap mengeksplor, tetap akan mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi di kebun ini. Karena aura mistis di kebun ini sudah sangat kuat dan kita akan melakukan penelusuran di kebun ini. Oke. Kita akan melakukan penelusuran seluas apa kebun yang kabarnya angker ini, dan teman saya sebagai pemilik kebun ini juga bilang bahwa ada salah satu pohon mangga di kebunnya yang dia sebut sih umurnya udah di atas 50 tahun lebih. Itu kalau malam-malam tertentu sering terdengar suara tangis. Kita akan samperin pohon itu, seperti apa bentuk pohonnya. Mari ikutin saya, karena kebunnya juga sebetulnya tidak terlalu luas. Astagfirullahaladzim. Ini mangga yang disebut oleh teman saya tadi itu. Di mangga ini malam-malam tertentu itu juga kabarnya gitu. Dan aromanya bukan aroma mangga ini. Aromanya bukan aroma mangga. Gitu. Agak ada bau aroma aneh gitu. Kayak gitu. Ya, saya pikir mungkin juga. Kita nggak pernah tahu di situ. Tapi ya, kita akan berpindah lagi karena bulu kuduk saya sudah lagi-lagi dibuat merinding berdekatan dengan pohon ini. Dan ini adalah pohon apa ya? Bukan pohon akar. Kalau pohon akar itu ada di matematika. Ini tuh pohon gayem. Nah, pohon gayem itu juga saya belum dapat ceritanya nih. Oke, ikutin terus penelusuran saya dan kita akan jumpai teman saya sebagai pemilik kebun ini. Terima kasih. Masih bersama saya Dimas Riyandi di channel Sisi Gelap. Kali ini saya sudah bersama dengan Bang Jarme, pemilik
kebun yang tadi kita telusurin itu, kebun yang kabarnya menyimpan banyak aura mistis dan cukup membuat saya merinding Bang tadi. Saya tadi sempat berkeliling, saya ngalamin hal-hal yang wah ini ya energi apa nih gitu lah. Kayak gitu. Nggak mungkin energi drink kan? Ya, betul, karena betul. itu kerating deng kayak gitu. Nah, kebetulan ini Bang Jeremy lagi santai nih kayak Ya. gitu. Itu sebetulnya kebun kenapa nggak dibangun-bangun Bang? Apa emang tidurnya kebluk atau gimana gitu? Saya rasa. Iya, kalau dibilang kebluk sih enggak juga ya. Jadi ini emang boleh dibilang kebun ini apa ya, kebun warga lah, milik bersama. Udah lama banget. Dan sengaja nggak dibangun karena untuk apa? Biar kelihatan adem gitu. Terus Pohonnya juga udah gede-gede banget. pohon udah termasuk pohon-pohon lama semua, pohon tua. Gitu. Gitu, pohon tua. Kayak pohon apa? Nangka. Terus pohon kelapanya, pohon mangganya gitu. Dan saya tadi nyamperin ke pohon mangga Bang. Itu begitu saya berdiri, kata kameramen saya tadi sapu langsung jatuh gitu. Dan sebelumnya juga masker saya langsung ketarik gitu. Kok ada apaan juga gitu. Terus kok baunya nggak bau mangga ya Bang ya? Saya gitu? bingung. Iya, kayak gitu. Ini kok baunya beda gitu loh. Biasanya kan daun mangga kan kuat banget Iya. baunya gitu. Iya. Terus bener katanya sering ada yang nangis gitu Bang. Kalau nangis sih, suara tangis itu ya saya sendiri yang punya, dan kebetulan nempel sama kebun ini nggak pernah sih kalau nangis. Tapi kalau orang apa Jawa bilang itu apa? Nyinden. Ya kayak orang nembang nyinden, gitu ya? nembang gitu. Oh. Itu pernah saya dengar. Iya, Gitu. iya. Itu pernah saya dengar ya, kurang ada beberapa bulan yang lalu lah, saya lupa itu. Samar tapi jelas gitu. Samar tapi jelas suaranya. Gitu. Itu pernah saya dengar. Gitu. Tapi kalau buat yang tangisan-tangisan itu saya belum pernah. Dulunya gitu. apa sih Bang? Situ kebun? Iya. Apa jangan-jangan sempet ada bekas kuburan atau apa gitu Bang? Enggak, itu ada sumur tua juga. Oh gitu. Sumur tua itu dari, Itu kayak pantun ya Bang ya? Kucing kurus mandi di sumur tua. betul. Gitu. Seperti itulah. Saya nggak tahu lanjutannya apa sih Bang. Sama saya juga. itu emang sumur tua itu. Sumur tua yang udah, kalau zaman dulu kan kamar mandi orang zaman dulu kan di luar. Iya. Nah, gitu. Jadi itu udah lama dipakai lah ya. Tapi masih ada airnya Bang? Kemungkinan masih. Oh, tapi udah nggak difungsiin. Udah nggak difungsiin lagi. Oh. Gitu. Nah, terus kabar yang menyebutkan itu kan kalau siang kebun pastilah ada daun berjatuhan. Terus katanya kalau maghrib tuh ada kayak suara orang nyapu gitu. Terus malam tuh katanya orang lewat kebun bersih terus gitu. Itu bener nggak sih Bang? Kayak gitu. Tadi sih saya lihat sih itu disapu apa nggak tuh Bang tadi Bang? Saya lihat sapunya emang kayak ada yang berdiriin gitu. Nih, kayaknya ada orang yang nyapu atau gimana gitu. Maksudnya kayak gitu. Kalau dilihat dari setiap hari itu, ini emang kebun bersih terus. Walaupun tiap hari nggak ada orang yang Walaupun nggak rutin dibersihin. nggak rutin ya Nah, maksudnya. Tapi intinya itu kalau malam tuh emang bersih. Katanya Rapi, tertata gitu. Ada legenda Ki Aceh ya Bang, Ya. yang katanya dulu nungguin. Saya dengar seperti itu juga dari warga ya, sih. betul. Ya mungkin dia karena emang dia kan orangnya udah tua banget kan ya. Oh, ya Kita emang udah sepuh ya. Sepuh. Udah kita emang orangnya nggak senang sama yang kotor-kotor. Kalau kata orang sini bilang balak dah gitu. Iya. Dia langsung bersihin, sapuin gitu. Rutin dia rajin banget itu, walaupun tua gerak terus bergerak terus orangnya. Rajin dia itu. Tapi kejadian itu nyata Bang, bahwa kayak dengar ada suara nyapu terus kebun itu bersih. Kadang-kadang kalau lagi pas kita dengar itu pasti ada suara serai kayak nyapu gitu. Oh, gitu. Gitu. Oke, teman-teman penyimak channel Sisi Gelap yang ada di
penonton kontennya Mas Mus. Sekian wawancara saya dengan Bang Jarme, pemilik kebun. Semoga apapun yang kita dapatin, fenomena apapun yang kita temuin, itu makin menambah keimanan kita pada Sang Pencipta. Apapun yang ada di dunia ini, semua mungkin. Kadang-kadang yang tidak mungkin itu adalah masuk masjid pakai sepatu, rokok di pom bensin. Itu sangat tidak mungkin dilakukan. Kalaupun mungkin pasti digebukin lah Bang. Pasti. Saya pikir seperti itu ya Bang ya. Betul. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten berikutnya.